Asam nukleat adalah sebuah makromolekul yang terdiri dari monomer nukleotida. Nukleotida ini tersusun atas gugus fosfat, basa nitrogen, dan gula pentosa. Asam nukleat ditemukan di dalam inti sel. Asam nukleat ini merupakan zat yang membawa ciri DNA dari makhluk hidup. Asam nukleat yang paling umum diketahui adalah DNA dan RNA. Nama asam nukleat ini didasarkan pada tempat asam ini tinggal, yaitu nukleus atau inti sel. Asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. Sejarah asam nukleat. Yang pertama yaitu Johann Friedrich Neisser pada tahun 1869. Ahli sains berkebangsaan Swiss menyelidiki susunan kimia dari nukleus sel dengan mengisolisir molekul DNA dari sel spermatozoa dan nukleus sel darah merah burung-burung. Diketahui bahwa di dalam nukleus sel terdapat zat-zat yang disebut nuklein yang kemudian lebih dikenal dengan nama asam nukleat. Asam nukleat terdiri dari dua tipe yaitu DNA dan RNA. Yang kedua yaitu Fischer pada tahun 1880. Penelitian Neisser tidak manual menurut tanggapan Anschutz yang kemudian dilanjutkan penelitian Fischer. Fischer mengemukakan dari hasil risetnya ditemukan adanya zat-zat pirimidin dan purin di dalam asam nukleat. Yang ketiga yaitu Albert Kozel pada tahun 1885 sampai 1910. Melanjutkan penelitian Fischer, Albert menemukan dua basa purin yaitu adenin dan guanin dan dua basa pirimidin sitoksin dan timin di dalam asam nukleat. Dianugerahi hadiah Nobel tahun 1910 berkat perkembangan dan dilakukannya. Yang keempat yaitu Levin. Setelah penemuan oleh Albert, kemudian dilengkapi pula dengan penemuan Levin tentang gula 5 karbon ribos, gula deoksiribosa, dan asam fosfat dalam inti keberadaan DNA tersebut. Sebagian besar di dalam nukleus inti sel tetapi ada juga di mitokondria. Yang terakhir yaitu ada Albert Kozel pada tahun 1885 sampai dengan 1910. Melanjutkan penelitian Fischer, Albert menunjukkan dua basa purin yaitu adenin dan guanin dan dua basa pirimidin sitosin dan timin di dalam asam nukleat. Dianugerahi hadiah Nobel tahun 1910 berkat perkembangan yang dilakukannya. James Watson dan Francis Crick tahun 1953 menggambarkan struktur 3 dimensi DNA yang dikenal sebagai model helix ganda yang terdiri dari dua rantai nukleotida yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen antara pasangan basa dan komplementer. Fungsi asam nukleat adalah untuk menyimpan, mentransmisi, dan mentranslasi informasi genetik dan reaksi-reaksi informasi energi. Fungsi lainnya antara lain menyimpan informasi genetik dan menurunkannya pada keturunannya. Susunan asam nukleat nantinya dapat menentukan apakah makhluk itu hewan atau tumbuhan atau makhluk hidup lain. DNA yang mengandung informasi genetik di dalamnya terdapat molekul kompleks yang terdiri dari berbagai komponen, di mana sebagian di antaranya diturunkan dari organisme induk ke keturunannya selama proses reproduksi. Struktur DNA. 1. DNA merupakan molekul polinukleotida yang membawa materi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. 2. Ditemukan di inti sel atau mitokondria. 3. Tersusun dari rantai polinukleotida panjang berpilin. 4. Terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Replikasi DNA. Replikasi adalah pembelahan sel DNA yang akan diwariskan kepada keturunannya. Replikasi DNA memiliki 3 teori, yaitu 1. Konservatif, 2. Semi-konservatif, 3. Dispertif. Konservatif yaitu mengkopi langsung. Kalau semi-konservatif adalah 2 utas DNA akan saling memisah, kemudian tiap utas berfungsi sebagai cetakan untuk mensintesis utas DNA baru. Yang terakhir,
dispertif atau potongan rantai persisipan hingga menjadi double helix DNA. Yang pertama ada helikase, berfungsi sebagai menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi dua rantai tunggal mononukleotida. Yang kedua ada DNA primase, yaitu mengkatalisasi sintesis segmen RNA pendek yang disebut pelengkap primer. Yang ketiga ada DNA polimerase, yaitu untuk mengkatalisis untuk reaksi polimerase DNA. Yang keempat ada DNA ligase, yaitu berfungsi sebagai untuk memodifikasi topologi DNA dan berperan aktif pada transkriptif dan segresi kromosom. Yang terakhir ada topoisomerase, yaitu untuk melepas molekul asam pirofosfat dan molekul induknya serupa isomer asam fosfat sehingga molekul induknya terbelah menjadi dua. Yang selanjutnya ada RNA. RNA atau asam ribonukleat atau ARN atau juga dapat dikatakan sebagai ribonucleic acid atau RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Lalu selanjutnya ada fungsi RNA. Yang pertama ada mengkode asam amino dan bertindak sebagai membawa pesan antara RNA dan ribosom untuk membuat protein. Yang kedua, sebagai penyimpanan informasi genetik. Yang ketiga, sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik. Lalu selanjutnya ada fungsi RNA. Yang pertama ada mengkode asam amino dan bertindak sebagai membawa pesan antara RNA dan ribosom untuk membuat protein. Yang kedua, sebagai penyimpanan informasi genetik. Yang ketiga, sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik. Struktur RNA. Struktur yaitu rantai tunggal, gula yaitu ribosa, basa nitrogen yaitu ada purin yang terdapat adenin dan guanin, ada pirimidin yang terdapat sitosin dan urasil, terdapat di sitoplasma, nukleus, dan ribosom, berperan sebagai pelaksana dalam sintesis protein. Kadarnya berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Macam RNA. Yang pertama, RNA genetik yaitu virus. Yang kedua, RNA non-genetik yaitu organisme selain virus. mRNA adalah pola cetakan untuk membentuk polipeptida dan terdapat kode-kode genetik yang merupakan urusan basa nitrogen yang disebut kodon, serta berfungsi menyampaikan informasi genetik atau kodon ke ribosom dan dibentuk oleh DNA di dalam inti. tRNA yaitu menerjemahkan kode genetik 3 basa dalam tRNA yang disebut antikodon. rRNA yaitu berfungsi sebagai tempat pembentukan protein ribosom yang berada pada ribosom. Perbedaan antara DNA dengan RNA dilihat dari nama lengkap. DNA yaitu deoksiribonukleis acid, sedangkan RNA ribonukleis acid. Dari komponennya, DNA deoksiribosa dan basa nitrogen atau adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan RNA ribosa dan basa nitrogen atau adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Dilihat dari bentuknya, DNA memiliki rantai panjang, ganda, dan berpilin atau double helix. Sedangkan RNA rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Dari letaknya, DNA di dalam nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Kalau RNA di dalam nukleus, sitoplasma, kloroplasma, dan mitokondria. Dilihat dari fungsinya, DNA mereplikasi dan menyimpan informasi genetik, sedangkan RNA mengubah informasi genetik yang terkandung dalam DNA untuk membangun protein.